Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan Muni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat perbincangan, yaitu tentang elektabilitas Anies ya, dan juga Ganjar. Ini sesuai dilansir oleh rmul.id, elektabilitasnya didekati Anies 0 ya. GP Mania akui semangat relawan Ganjar menurun ya. Jadi ini terkait dengan safari politik Anies Baswedan yang berujung pada elektabilitas yang cenderung naik di satu sisi Ganjar Pranowo yang kemungkinan juga akan kecenderungannya menurun, dan itu berefek dari relawan yang juga kurang semangat lagi untuk memperjuangkan GP Mania atau Ganjar Pranowo Mania untuk menaikkan Ganjar elektabilitasnya. Ini sesuai yang dilansir oleh rmul.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, hasil survei terbaru terkait calon presiden capres yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), terjadi kecenderungan penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dari hasil survei sebelumnya. Meski tetap teratas, Anies Baswedan berhasil menyalip Prabowo dan menempati posisi kedua. Ya, sampai kapanpun ya, sesuai yang dengar-dengar kabar gosipnya, memang sampai kapanpun SMRC tidak akan bisa memenangkan Anies Baswedan karena memang kecenderungannya kepada Ganjar. Merespon dinamika itu, Ketua Jokowi Mania yang kini membuat relawan GP Mania Emmanuel Ebenezer mengatakan bahwa semangat relawan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu sudah tidak seperti dulu. Kata pria yang karib disapa 0 ini, semangat relawan menurun bisa jadi dikarenakan karakter politisi PDIP Perjuangan tidak memiliki keberanian. Selain itu, 0 menilai Ganjar nampak sombong karena elektabilitasnya tetap teratas. Semoga kritik ini bisa menjadi bahan evaluasi sebelum Ganjar berkuasa. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti dan bisa menghargai rakyat dan pendukungnya. Demikian kata 0 Rabu 21 Desember. Dijelaskan 0, rakyat Indonesia tidak membutuhkan pemimpin bermental feodal. Ia kemudian mencontohkan sosok Jokowi yang merupakan contoh sosok pemimpin penyali dan pemimpin yang tidak berwatak feodal. Lebih lanjut, 0 berpandangan Ganjar kurang berani menyapa relawan. Padahal 0 mengaku butuh pemimpin yang punya keberanian. Ia heran dengan sosok Ganjar yang belakangan seperti takut. Bagaimana memimpin jutaan orang kalau menghadapi beberapa orang saja takut, jelas 0. Dikatakan 0, akhir-akhir ini Ganjar tidak mampu memompa kembali semangat relawannya. Iya, sobat sekalian, itu ya tentang kekhawatiran dari GP Mania ya, yaitu Emmanuel Ebenezer yang melihat kecenderungan relawan itu menurun ya seiring dengan kiprah Ganjar saat ini yang memang menjadi pejabat publik yang otomatis tidak bisa seleluasa Anies Baswedan ya. Sejak dari awal yang kita tidak sangka-sangka adalah ketika jabatan Anies Baswedan itu selesai ya, dengan jabatan gubernurnya itu dalam tanda kutip akan menjadi gembel ya. Tetapi keadaan berkata lain ya. Justru ketika Anies itu menyelesaikan selesai masa jabatan gubernurnya, justru lebih bisa ya leluasa lompat sana sini untuk mensosialisasikan dirinya ke daerah-daerah. Dan alhasil kita ketahui ya, penerimaan ya Anies Baswedan di daerah-daerah itu cukup lumayan bagus ya. Antusiasme warga cukup cukup luar biasa, dan bahkan di Sulawesi itu ada mobilisasi mobil branding mobil yang hampir 500 mobil itu di branding dengan Anies Baswedan ya, dengan gambar Anies Baswedan. Itu sudah berapa itu kalau tidak ada partisipasi ataupun semangat untuk memperjuangkan sosok Anies, itu tidak akan mungkin. Jadi memang relawan itu adalah yang benar-benar ikhlas ya, tanpa bayaran ya, untuk memperjuangkan ya sosok yang diperjuangkan. Nah, kalau sosok tersebut menurun lagi ya, namanya bisa saja bukan relawan karena menunggu amplop ataupun menunggu ya bayaran dalam memperjuangkan
sosok yang diperjuangkan. Nah, itu diakui oleh Nol ya, GP Mania, Ganjar Pranowo Mania, yang saat ini seakan ya menurun ya karena wajar ya kalau kita melihat konstelasi politik Ganjar sekarang kan memang terganjal dari berbagai banyak faktor ya, diantaranya tentu saja dari partainya sendiri ya, PDIP Perjuangan, yaitu Megawati yang belum bisa move on ya, dengan menyetujui ataupun ikhlas ya untuk mendeklarasikan ya salah satu capres sesuai aturan ya. PDIP yang sekarang sudah mendapatkan golden ticket hingga saat ini memang terlihat masih wait and see ya, wait and see siapa yang akan dideklarasikan sebagai capres, karena ini yang juga dikhawatirkan oleh Ade Armando juga ya, kemungkinan yang mengatakan kemungkinan Anies itu menang ya, karena Ganjar terlambat dideklarasikan ya. Ya, pertama memang kita ketahui untuk pendaftaran itu kan masih kurang lebih setahun ya, November 2023, dan sekarang Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, otomatis tidak bisa seleluasa Anies yang bisa melakukan safari politik ke daerah-daerah. Dan tentu saja ya faktor dari internal itu banyak sekali ya, faktor ganjalan banyak sekali ya. Yang pertama dari Megawati yang belum berkehendak untuk mencalonkan Ganjar ya. Yang kedua tentu saja adalah dari Presiden Jokowi yang dalam beberapa kesempatan sering mengendorse ya, tetapi kurang ada keberanian karena memang salah satu sama ya petugas partai yang ketika mendeklarasikan pasti akan disemprit ataupun diberi teguran terhadap tindak manuvernya tersebut. Jadi pun juga terjepit juga dari oligarki ya. Oligarki sekarang juga masih melihat ya apakah Ganjar itu memang benar-benar tokoh yang moncer yang bisa mempunyai kapasitas untuk memenangkan pilpres. Jadi banyak hal yang terjadi ya seiring dengan konstelasi politik yang terlihat masih wait and see untuk tidak buru-buru mencalonkan atau mendeklarasikan calon presidennya ya. Nah, memang terkesan ada sikap yang gamang ya dari PDIP yang seharusnya bisa melihat potensi Ganjar yang saat ini memang lagi dihukum dalam tanda kutip dengan adanya deklarasi yang terlalu dini ya terhadap dirinya terkait terlalu cepat mengumumkan capres-capres ya. Padahal dari PDIP sendiri belum ada ketentuan ataupun keputusan untuk siapa yang akan dideklarasikan. Nah, kemungkinan memang ya suka atau tidak suka kalau ingin memenangkan pilpres ini Megawati dalam ini PDIP harus legowo ya pada akhirnya nanti untuk mencalonkan Ganjar ya, daripada tidak sama sekali ya mencalonkan sosok yang tentu saja mempunyai kapasitas untuk memenangkan pilpres 2024. Saat ini kalau benar-benar memanfaatkan golden ticket ya, tidak mungkin juga mencalonkan Puan ya. Kenapa ya, semua orang tahu bahwasanya popularitas dan juga elektabilitas Puan jauh dari survei yang sering diadakan ya. Meskipun survei itu kita harus tanya juga ya dananya dari mana terkait dengan independensi hasil survei tersebut. Nah, memang so far ya kita ketahui SMRC ini dari dulu hingga sekarang ya masih preferensinya ke Ganjar. Artinya dengan adanya preferensi Ganjar ini ya sampai kapanpun Anies itu tidak akan bisa menang gitu ya. Padahal untuk survei yang lain, misalnya untuk ELC 2 kali tahapan polling di Twitter itu justru memenangkan Anies dengan suara yang signifikan. Jadi ini kan kita melihat ya
di survei A ya hasilnya begini ya, memenangkan calon A, di survei B kadang calon A bisa hasilnya berbeda. Makanya survei itu kita harus tanya lagi ya kredibilitasnya dan siapa yang mendanai, karena ketika siapa yang mendanai itu juga berkelindan dengan siapa yang akan dimenangkan. Dan kita tentu saja kembali lagi ya, fungsi relawan itu adalah yang akan mengantarkan ataupun mendorong salah satu capres itu memenangkan kontestasi pilpres. Tapi so far kita bisa juga mengidentifikasi siapa yang bisa disebut relawan, siapa yang tidak. Ya, relawan itu tentu saja yang benar-benar rela ya datang untuk secara ikhlas untuk mendorong ataupun mensosialisasikan calonnya itu agar menang dengan tidak mengharapkan apa-apa. Nah, itu baru relawan ya. Kalau yang kurang semangat ya bisa dikatakan orang tersebut hanya mengharapkan imbalan ataupun orang bayaran. Nah, sederhana saja ya, jika relawan kurang semangat, kemungkinan banyak hal. Karena ini datang dari kelompok yang tidak ikhlas ya, tidak rela ya, karena relawan itu otomatis ikhlas dengan biaya sendiri, sedangkan orang yang datang dengan cara terpaksa ya, itu kemungkinan di lapangan itu hanya mengharapkan amplop semata. Nah, memang kalau kita melihat apa yang disampaikan Nol ya, rakyat Indonesia itu tidak membutuhkan pemimpin yang bermental feodal ya, kemudian mencontohkan sosok Jokowi yang merupakan contoh sosok pemimpin bernyali dan pemimpin yang tidak berwatak feodal. Ya, itu boleh ya, boleh berargumen seperti itu, tapi kita hanya melihat bahwasanya sosok yang dimaksud feodal tidak feodal itu hanya bisa dibuktikan ketika nanti itu memimpin. Karena sosok yang sifatnya sederhana ataupun dengan melakukan pencitraan yang dengan hal-hal yang baik saja itu gampang dipoles, gampang dicitrakan kepada media atau publik, tetapi setelahnya kita tidak tahu ya. Makanya kita mengharapkan ataupun melihat ya sosok Presiden Jokowi yang bisa memberikan perubahan di awal-awal pemerintahan itu justru banyak sekali faktor ya yang kita tidak duga gitu ya, dalam hal kinerjanya, dalam hal mengeluarkan kebijakan, juga dalam hal ya tentang manuver-manuvernya yang tidak elok, misalnya dalam hal aspirasi masyarakat yang dibatasi. Kemudian juga yang paling kita khawatirkan adalah dalam penyampaian argumen ya, kritik itu kadang dengan ada pembatasan itu ya, kalau tidak sesuai maka dicari-cari kesalahan dan cenderung untuk dikriminalisasi. Jadi itu permasalahan yang tidak sesuai dengan persepsi awal ya, orang itu tidak feodal ya, baik, dipersoalkan baik, tetapi ketika memimpin ya itu bisa berubah 180 derajat tergantung dari cara memimpinnya nanti ketika memimpin. Nah, kita melihat bahwasanya Ganjar ya, kalau melihat perkembangannya akan tentu saja bersandarkan pada internal partai yang tentu saja akan lebih memberikan jaminan memenangkan dirinya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo ya dari PDIP. Karena kita ketahui Ganjar itu adalah petugas partai ataupun berasal dari PDIP, dan sangat sulit membayangkan kalau Ganjar di luar PDIP itu bisa pertama mencalonkan ya, nanti nggak tahu apakah nanti benar-benar kalau konstelasi politik tidak berubah drastis bisa saja akan dicalonkan oleh KIP. Tetapi apakah itu bisa memberikan kapasitas untuk menang, capacity to win ya, kita tidak tahu, karena so far ya pendukung yang existing dari Ganjar yang bisa memenangkan Ganjar tentu saja dari masa PDIP sendiri ya. Jadi kita juga menunggu ya
konstelasi politik, apakah Ganjar bisa menggerakkan relawannya ya, ataupun Ganjar ya hanya akan masuk kotak ya, dan PDIP lebih cenderung untuk memilih sosok yang lain sebagai capresnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.